warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat ya. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas daerah. Langsung saja kita simak ya. Coba kalian amati gambar berikut. Yummy. Ini adalah gambar dari makanan khas Nusantara. Apa kalian pernah mencicipi makanan ini? Kira-kira bagaimana ya proses pembuatannya? Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pengolahan makanan khas daerah. Langsung saja kita simak. Dalam perencanaan usaha makanan khas daerah, kita harus menentukan ide dan peluang usaha makanan khas daerah dulu. Nah, untuk menentukan ide dan peluang usaha, kita bisa gunakan analisis SWOT. Masih ingatkah kalian dengan analisis SWOT? Bisa kalian review kembali analisis SWOT di video pembelajaran sebelumnya. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam ide dan peluang usaha makanan khas daerah ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan intuisi. Kemudian faktor eksternal adalah masalah yang dihadapi dan kebutuhan yang belum tercukupi. Bagaimana anak-anak? Kita lanjut pada slide berikutnya. Poin yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah. Sumber daya di sini meliputi 6M dan 1I. 6M adalah man, money, material, mesin, method, and market. Kalian bisa simak pada video pembelajaran sebelumnya. Dan I-nya adalah informasi. Jadi 6M dan informasi di sini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usaha makanan khas daerah. Selanjutnya, yang ketiga adalah perencanaan pemasaran usaha makanan khas daerah. Jadi, dalam memasarkan usaha makanan khas daerah dibutuhkan strategi-strategi. Antara lain, nama makanan harus menarik, kemudian mengenalkan produk pada masyarakat, kemudian membangun jaringan usaha. Yang keempat, menjaga kualitas dan selalu berinovasi. Di sini Ibu tayangkan salah satu gambar makanan khas daerah yang sangat terkenal, yaitu gudeg makanan khas Yogyakarta. Bagaimana anak-anak? Bisa kita lanjut pada slide berikutnya ya. Berikutnya adalah penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah. Yang pertama adalah makanan khas daerah memiliki kandungan gizi dan manfaat yang beragam sesuai dengan bahan bakunya. Dalam bahan makanan mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, di mana semua kandungan-kandungan gizi tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di sini Ibu tampilkan gambar salah satu makanan khas Sulawesi, yaitu ikan asam pedas. Ikan asam pedas ini banyak mengandung kandungan gizi dan manfaat bagi tubuh. Kita lanjutkan pada slide berikutnya ya. Selanjutnya, karakteristik makanan khas daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda pada makanan khas daerahnya. Misalnya, makanan khas Jawa Barat
makanan khas Jawa Barat terkenal bersayur dan banyak lalapan. Kemudian makanan khas Jawa Tengah pada umumnya bersantan dan berasa manis. Contohnya pada gudeg tadi. Kemudian makanan khas Jawa Timur terkenal dengan berkuah dan berasa petis atau terasi. Contohnya rujak cingur, tahu campur, pecel, dan lain-lain. Kemudian makanan khas Sumatera berbumbu banyak dan tajam atau kuat, berasa pedas serta bersantan. Contohnya pada masakan yang ada pada pembuka tadi yaitu rendang. Kemudian makanan khas Sulawesi terkenal dengan mengandung ikan dan berasa asam pedas. Contohnya pindang gurami, pindang kakap, ikan asam pedas, dan lain-lain. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang teknik memasak. Teknik memasak yang pertama adalah teknik memasak basah. Contohnya adalah merebus atau boiling. Merebus bisa kita lakukan pada sayuran, misalnya merebus sayur, kemudian merebus daging, merebus telur, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengukus atau steaming. Ini bisa kita lakukan pada saat mengukus pepes ikan, botok, kemudian bakpao, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah menyetup atau stewing. Nah, menyetup di sini Ibu contohkan misalnya membuat semur. Nah, cirinya untuk menyetup adalah berkuah tetapi jumlahnya lebih sedikit daripada merebus. Jadi kadar airnya lebih sedikit ketimbang merebus atau boiling. Paham ya anak-anak? Teknik memasak yang kedua adalah teknik memasak kering. Artinya di sini kita tidak menggunakan air sama sekali. Contohnya adalah memanggang atau grilling. Misalnya memanggang daging atau pada saat kita membuat sate, membuat steak, maka teknik yang digunakan adalah teknik grilling atau memanggang. Kemudian yang kedua adalah mengoven atau baking. Teknik ini kita gunakan pada saat kita membuat roti atau memanggang roti dan kue. Nah, bisakah kalian membedakan keduanya? Ya, untuk memanggang, maka api akan langsung terkena pada bahan makanannya. Tetapi pada mengoven yang kita gunakan adalah uap panasnya. Paham ya anak-anak? Teknik memasak yang ketiga adalah teknik memasak dengan minyak atau kita kenal dengan menggoreng. Nah, ada dua jenis teknik memasak dengan minyak yaitu menumis dan menggoreng atau deep frying. Menumis itu menggunakan minyak dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi berbeda dengan menggoreng dengan minyak yang banyak atau deep frying. Menumis biasanya kita lakukan pada saat membuat tumisan atau hanya menggoreng bumbu dengan minyak yang jumlahnya sedikit. Kemudian menggoreng dengan minyak yang banyak atau deep frying itu biasanya kita lakukan pada saat kita menggoreng kentang, menggoreng kerupuk, menggoreng ikan, maka kita gunakan teknik memasak deep frying. Paham ya anak-anak? Yang keempat adalah bahan dan teknik pengemasan makanan khas daerah. Ada berbagai macam bahan dan teknik kemasan yang bisa kita gunakan untuk mengemas atau membungkus makanan khas daerah. Bahan-bahan yang bisa gunakan misalnya styrofoam, kemudian kertas nasi, dan daun. Nah, untuk tekniknya, daun bisa kita buat bungkusan seperti botok, kemudian pepes, kemudian daun janur bisa kita gunakan untuk membuat ketupat. Kemudian bambu bisa kita gunakan untuk bahan kemasan dalam
mengemas makanan kukusan. Nah, bahan-bahan ini bisa kita kreasikan agar tampilan makanan khas daerah lebih menarik. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, share, and subscribe. Selamat berkarya dan berwirausaha anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.